Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai routing pada Angular. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mendapatkan route information. Nah, sekarang bagaimana kita akan mencoba menghandle route jika route tersebut tidak ditemukan. Nah, di Angular kita bisa menggunakan apa yang disebut wildcard route. Nah, di sini dia menggunakan bintang 2 atau sebutannya asterisk. Dan ini untuk di path-nya, kemudian di komponennya kita bisa membuat, misalkan kita buat komponennya nanti not found komponen. Oke, kita akan langsung ke praktek. Nah, ini di project sebelumnya masih di branch routing. Nah, kita akan membuat komponen baru yang mana akan kita tampilkan sebagai not found komponen. Kita buka di terminal. Kita gunakan Angular CLI untuk mengenerate not found komponen. Command-nya yaitu ng generate c atau komponen. Kita akan letakkan di page, yaitu di sini di folder page. Nah, di sini kemudian kita kasih nama not found. Oke. Nah, ini dia sudah tergenerate komponennya. Pertama, kita akan rubah di bagian not found component.html. Ini kita ganti misalkan dengan h2 aja, dan di sini kita kasih tulisan misalkan not found. Kita kasih 404 seperti ini. Ini cuman contoh ya, jadi simple aja. Kalau teman-teman buat website bisa teman-teman edit sedemikian rupa untuk not found atau untuk halaman not found-nya biar menarik dan informatif untuk user. Nah, selanjutnya pada app routing modul, nah di sini kita akan tambahkan routingnya, yaitu path. Nah, ini bintang 2, dan di bagian komponen kita gunakan not found komponen. Nah, seperti ini. Untuk mengujinya kita akan mengedit di bagian komponen header. Nah, misalkan di sini kita tambahkan satu menu. Misalkan di sini kita kopas dari sini. Dan di sini kita kasih root-nya tes. Kita kasih label tes seperti ini. Nah, seharusnya saat tes ini nanti diklik, dia akan menampilkan akan menampilkan not found komponen, karena di sini tidak ada ya routing yang path-nya ke tes. Oke, coba kita simpan dan kita jalankan pm start. Oke, sudah jalan. Kita coba buka localhost 4200. Nah, ini contohnya. Kalau kita klik di bagian sini di test root, nah, dia akan menampilkan not found komponen karena si tes ini tidak ada di routingnya. Dan kalau kita klik di user,
Nah, dia sesuai menampilkan halaman user. Kalau home, dia akan menampilkan homepage. Nah, kurang lebih seperti itu penggunaan wildcard. Selanjutnya kita akan coba menggunakan redirect. Nah, misalkan biasanya kita gunakan untuk ini ya. Kalau kita ingin istilahnya mengubah arah atau meredirect dari satu halaman ke halaman lain. Nah, misalnya kita akan rubah di sini yang tadinya base URL itu hanya URL kosong, artinya base URL. Nah, kita akan coba tambahkan /beranda. Jadi di sini kita rubah yang tadinya kosong, kita tambahkan menjadi beranda. Kasus pertama di ini kita rubah page-nya menjadi beranda, kemudian kita tambahkan satu lagi page di bawah sini. Nah, di sini kita kasih page kosong dan kita tambahkan redirect to. Di sini kita arahkan ke beranda. Kemudian match full. Nah, jadi saat user mengklik atau saat website rootnya ke page yang tidak ada tidak ada spesifik page-nya, dia akan dialihkan ke /beranda. Nah, bisa kita coba simpan dan kita lihat hasilnya. Kita refresh. Oke, ini belum berhasil. Kita cek apakah ada yang salah. Sepertinya kita harus pindahkan. Nah, sini. Oke, kita sudah simpan dan ini sudah berhasil. Nah, bisa teman-teman lihat ya, waktu kita klik navbar dia akan ada redirect di sini. Nah, kenapa tadi gagal? Karena root order di Angular itu lumayan penting ya. Jadi dia akan mengurutkan roots dari strategi yang dinamakan first match. Jadi router akan mencari URL yang paling spesifik dan pada urutan teratas. Nah, itu kenapa perlu teman-teman ingat kalau teman-teman mau meletakkan wildcard itu harus di paling bawah atau paling terakhir. Selanjutnya, nested root. Ketika aplikasi kita sudah kompleks, biasanya kita akan membutuhkan roots yang relatif ke suatu komponen yang mana bukan merupakan root komponen. Nah, pada Angular, roots jenis ini disebut juga dengan child root atau nested root. Nah, misalkan di suatu komponen user nanti akan ada post atau dia punya post gitu ya. Nah, yang mana roots-nya itu di bawah user komponen. Nah, nanti dia akan menjadi /user /user_id dan di sini /post. Nah, seperti ini nanti di browsernya. Oke, agar lebih jelas kita langsung praktekkan. Oke, pertama kita akan pindah dahulu ya. Nah, ini usernya kita pindah, yang tadinya di dalam komponen kita pindah ke luar biar lebih jelas. Nah, jadi user di sini. Nah, kita sudah mempunyai list user dan user detail. Sekarang kita akan buat komponen post. Kita gunakan Angular CLI.
ng generate component, kita letakkan di pages juga, page slash post. Nah, seperti ini. Oke, ini dia komponennya post. Nah, sekarang kita akan tambahkan komponen post ini sebagai children di user detail. Kita kasih path-nya post, kemudian komponennya yaitu post komponen. Selanjutnya kita akan tambahkan router outlet pada bagian user detail komponen .html. Nah, yang tadinya kan seperti ini ya. Kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita kasih nav aja, nav. Terus kasih sini bukan href karena di Angular, kita pakai router link. Nah, misalnya ini slash post ya, karena kita akan menampilkan post komponen. Sini kita kasih text post. Nah, dan di sini kita tambahkan router outletnya seperti ini. Oke, sekarang coba kita simpan dan kita jalankan. Nah, sebenarnya di sini ada error. Sebenarnya kita perlu menambahkan router modul di sini. Kita import router modul. Oke, sudah tidak ada error. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Kita tes di halaman user. Nah, pertama kita ke user detail dulu, berarti ya kita klik. Nah, ini sudah slash user, terus slash id-nya yaitu menampilkan user dengan id tertentu. Nah, kalau kita klik post, nah bisa teman-teman lihat di sini post komponennya akan ditampilkan. Dan bisa teman-teman lihat URL-nya yaitu slash user, kemudian id slash post, yang mana sudah kita define di app routing modulnya di sini. Oke, itu untuk nested route. Kemudian terakhir kita akan membahas route guard, yang mana ini bisa kita gunakan untuk membatasi akses suatu root dari user yang tidak terautentikasi. Nah, misalkan kita batasi user mana yang kalau dia login bisa mengakses halaman tertentu, dan kalau dia tidak login dia tidak bisa mengakses halaman tersebut. Sebagai contoh, di sini kita akan membuat halaman user hanya bisa diakses oleh user yang sudah login. Apabila user belum login, ingin mengakses halaman user, kita akan mengalihkannya ke halaman login. Oke, pertama kita akan buat terlebih dahulu halaman loginnya. Stop. Kita generate ng generate component. Kita buat page out, kemudian di sini slash login. Oke, sudah tergenerate. Bisa kita lihat di sini login komponen. Nah, pada login komponen HTML
kita akan tambahkan button login yang mana apabila diklik dia akan menjalankan function on login. Nah, kita tambahkan seperti ini button, kemudian di sini ketika dia diklik akan mengeksekut on login. Nah, on login ini berarti function yang harus kita buat pada login component.ts, yaitu di sini. Saya buat aja seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan session storage yang mana ini built-in dari si Angular. Kemudian saya gunakan set item, artinya saya akan menyimpan di session storage dengan nama kredensial, sedangkan value-nya diambil dari username yaitu user. Dan pada unlogin sendiri kita akan membuat seolah-olah login atau fake login, yang mana di sini kita sudah memakai session storage ini. Nah, setelah itu kita akan membuat root guard-nya. Nah, root guard di sini sama seperti service ya, kalau sama seperti service pada Angular. Maka kita bisa membuatnya menggunakan Angular CLI. Itu kita buat ng generate service, kita letakkan di shell, kemudian global, kita kasih nama outguard. Enter, sudah terbuat. Nah, di sini, nah ini dia outguard. Setelah itu, karena ini akan kita gunakan sebagai root guard, yang perlu kita tambahkan yaitu outguard service ini harus mengimplement can active. Nah, can active ini adalah salah satu fitur atau fitur dari router yang bisa digunakan sebagai guard. Can activate ini adalah interface ya. Dan kalau kita mengimplementasi sebuah interface, kita harus mengimplement function yang ada di dalamnya juga. Nah, kita akan implement can activate seperti ini. Nah, di dalam can activate ini kita letakkan logic yang mana kita akan cek kalau dia login ini, yaitu kita akan buat ini dari check credential. Nah, ini belum kita buat, jadi kita akan buat di sini check credential. Nah, kita kasih kondisi jika dia kalau if login atau jika dia sudah login, kita kasih tanda seru, artinya kalau dia belum login. Baru di sini kita tampilkan alert aja ya, sederhana. Please login. Kemudian di sini kita akan redirect. Oke, pertama sebelumnya kita tambahkan dulu di cek credentialnya sebelum ke sini. Nah, di sini kita akan mengecek credentialnya apakah ada, yaitu yang sudah kita simpan di session storage. Kita gunakan session storage get item dan namanya yaitu credential sesuai yang kita define di sini. Nah, ya, pastikan sama. Kemudian di sini kita return credential bukan sama dengan 0.
Nah, artinya di sini di isLogin ini dia akan mengembalikan atau dia akan mendapatkan nilai boolean dari check credential. Jadi kalau credentialnya ada, di sini nilainya true, kalau nggak ada false. Nah, kemudian setelah ini karena kita akan meredirect, maka kita perlu menginject router dari Angular router. Nah, di sini this router dot navigate. Nah, ini akan kita navigate ke /out/login. Nah, terus di sini kita ada keperluan atau kebutuhan untuk menyimpan history rootnya. Makanya di sini kita kasih query params. Di sini kita kasih return URL sama dengan state.url seperti ini. Kemudian di bawahnya sini kita akan return ya benar, di sini kita akan return false. Nah, sedangkan di sini kita return true. Nah, artinya si can activate ini dia akan mereturn boolean yang mana kalau dia nggak login atau dia masuk kondisi ini, dia akan mereturn false, artinya dia tidak bisa mengakses root tersebut. Dan jika dia sudah login, dia sebaliknya akan diteruskan. Oke, selanjutnya jangan lupa kita tambahkan root out/login ini pada app routing module. Nah, di sini ya kita tambahkan sebelum wildcard app out/login dan komponennya yaitu login komponen. Nah, di sini kita perlu tambahkan di bagian user. Nah, di sini kita tambahkan di property can activate. Nah, ini baru kita masukkan out 2 service. Nah, seperti ini. Artinya saat kita ingin mengakses halaman ini, akan dicek terlebih dahulu apakah user tersebut sudah login oleh outgoing service ini tadi. Oke, sekarang kita simpan semua dan coba kita jalankan. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya. Kita balikkan ke halaman homepage. Nah, seharusnya saat kita mengklik user, dia akan di redirect ke halaman login. Karena di sini kita belum login. Nah, teman-teman lihat di sini muncul please login, yang mana ini hasil dari outguard service, yaitu ya our please login. Kalau kita klik OK, nah dia akan di redirect ke halaman out login. Nah, ketika kita klik login button ini, yang mana ada di login komponen ini, dia akan mengset session storage seperti ini, dan setelah itu outguardnya dia akan mengecek lagi nih
di bagian sini. Nah, artinya setelah kita set ke session storage, saat dia dicek ulang di sini, artinya kredensial ini harusnya bukan 0 ya. Nah, maka dari itu seharusnya kita bisa mengakses halaman user. Oke, kita sudah klik login. Nah, tapi di sini kita belum ada pengecek belum ada metode tambahan ya di login ini. Kita cuman set item ke session storage. Berarti untuk mengtesnya kita bisa coba klik langsung aja di halaman usernya. Nah, bisa teman-teman lihat sekarang kita sudah bisa mengakses halaman user. Baiklah teman-teman, jadi kira-kira itu untuk materi routing pada Angular. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.